말고 다른 사람이면 나는 다른 너. Halo semuanya, perkenalkan saya Renata Aulianti Saputri Lentar. Saya dari kelas 11C. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak penjajahan Jepang bagi negara Indonesia. Selamat menyaksikan. Jepang telah menjajah Indonesia selama 3,5 tahun, yaitu sejak tahun 1942 sampai 1945. Penjajahan Jepang sendiri banyak membawa dampak di berbagai bidang kehidupan bagi negara kita Indonesia, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Jepang sendiri masuk ke Indonesia mendarat pertama kali di kota Tarakan, Kalimantan Timur, kemudian ke Palembang dan Jawa. Pada masa awal pendudukan Jepang, Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Rikugun ke-16 untuk wilayah Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta, Rikugun ke-25 untuk wilayah Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi, dan Kaigun Armada Selatan kedua untuk Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di Indonesia Timur dengan pusatnya di Makassar. Kebijakan-kebijakan Jepang bertujuan untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Untuk meraih simpati rakyat Indonesia, Jepang mencanangkan gerakan 3A, yaitu Cahaya Asia, Pelindung Asia, dan Pemimpin Asia. Yang pertama, dampak di bidang sosial. Yang pertama adalah dampak negatif. Kondisi sosial rakyat pada masa pendudukan Jepang sangatlah memprihatinkan karena kebijakan-kebijakan pendudukan Jepang selama berkuasa di Indonesia. Jepang berkepentingan untuk membangun kubu pertahanan dan sarana jalan. Oleh karena itu, dibentuklah Romusa. Proses perekrutan Romusa awalnya dilakukan kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Namun kemudian, setiap daerah diwajibkan untuk mengirimkan Romusa. Romusa ini dipaksa untuk membuat sarana pertahanan tanpa diperhatikan kondisi kesehatannya. Mereka dipaksa bekerja dari pagi buta hingga petang tanpa makanan dan fasilitas kesehatan yang memadai, sehingga banyak yang meninggal dunia. Para tentara Jepang juga melecehkan wanita karena mereka mengambil paksa wanita untuk dijadikan pekerja seks paksa yang disebut Jugun Yanfu. Kesehatan para wanita ini kurang diperhatikan sehingga banyak yang meninggal dunia. Lalu dampak positifnya yaitu masyarakat Indonesia diperbolehkan untuk menggunakan bahasa Indonesia di samping bahasa Jepang. Kemudian dibentuk strata masyarakat sampai ke tingkat bawah dan pendidikan untuk rakyat Indonesia. Dan juga ada latihan kemiliteran. Pada saat Jepang memerintah, anak-anak, remaja, hingga perempuan dilatih militer sehingga berpengaruh besar pada saat Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Pada saat ini, Romusa dan Jugun Yanfu ditiadakan karena sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Struktur birokrasi masa pendudukan Jepang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kota terdiri dari shi atau pemerintah kota, shuchokan, tokubetsushi atau daerah istimewa, shicho atau wali kota, dan bunken atau sub kabupaten. Lalu yang kedua, daerah terdiri dari shu atau karesidenan, shi atau kota praja atau ken atau kabupaten, gun atau kawedanan, son atau kecamatan, ku atau desa atau kelurahan, aza atau dusun, dan gumi atau tonarigumi atau rukun tetangga. Sampai saat ini, tonarigumi atau rukun tetangga masih digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam struktur birokrasi pemerintahan. Yang kedua, dampak di bidang ekonomi. Yaitu yang pertama, dampak positif, yaitu adanya kumai, yaitu koperasi yang menghimpun semua hasil pertanian.
Kumai ini sudah tidak ada di Indonesia karena merupakan koperasi bentukan Jepang. Kemudian adanya line system. Line system merupakan sistem bercocok tanam yang efisien sehingga berfungsi untuk meningkatkan hasil produksi pangan. Jepang juga menerapkan sistem autarki, yaitu mewajibkan setiap daerah memenuhi kebutuhan sendiri. Lalu yang kedua adalah dampak negatif. Dampak negatifnya adalah rakyat Indonesia diambil paksa untuk menjadi pekerja dan sumber daya alam Indonesia menurun karena telah diambil oleh Jepang untuk kebutuhan produksinya. Lalu yang ketiga, dampak di bidang politik. Yang pertama, dampak positif. Kebijakan Jepang di bidang kemiliteran bagi bangsa Indonesia memberikan dampak positif, yaitu rakyat memiliki kemampuan berperang yang nantinya sangat bermanfaat ketika mempertahankan kemerdekaan. Jepang juga membentuk pemerintahan militer angkatan darat dan angkatan laut. Pemerintahan militer ini masih ada hingga sekarang ini dan bisa kita lihat dari adanya Tentara Nasional Indonesia atau TNI, polisi, dan lain-lain. Jepang juga memiliki semangat Bushido. Bushido yang diajarkan dalam kemiliteran kesatria yang dimiliki samurai Jepang diantaranya mencakup kesetiaan, kejujuran, keberanian, budaya disiplin, dan rela berkorban yang ditanamkan kepada anggota organisasi militer yang ada. Kemudian dibentuknya BPUPK dan PPKI. Walaupun BPUPK dan PPKI sudah tidak ada hingga saat ini, namun dampak dan hasil dari BPUPK dan PPKI ini masih bisa kita rasakan, yakni dibentuknya negara kita Indonesia dan negara kita Indonesia yang merdeka. Lalu dampak negatifnya adalah dibubarkannya organisasi-organisasi di Indonesia dan dibentuknya organisasi bentukan Jepang seperti Masyumi, Jawa Hokukai, Peta atau Pembela Tanah Air, dan lain-lain. Organisasi bentukan Jepang ini kemudian dibubarkan sendiri oleh Jepang dan kini sudah tidak ada. Kemudian, dampak di bidang budaya. Budaya Jepang banyak diterapkan di Indonesia yang digalakkan oleh Keminbunka Shidoso, misalnya Taisu, Tencho Setsu, Shekere, dan Sumera. Yang pertama adalah dampak negatif. Dampak negatifnya adalah adanya upacara Seikirei. Upacara Seikirei sendiri adalah upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang yang berada di arah matahari terbit sambil menyanyikan lagu kebangsaan Jepang. Upacara Seikirei ini sudah tidak ada lagi karena banyak ditentang oleh ulama yang dimana upacara ini bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua adalah dampak positif. Dampak positifnya adalah diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia karena saat itu bahasa Belanda dilarang. Sebagai gantinya, masyarakat diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Akibatnya, komunikasi antar suku menjadi lebih intensif dan penggunaan bahasa Indonesia semakin meluas. Tentunya dampak ini masih bisa dirasakan sampai saat ini dengan digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional negara Republik Indonesia.